Oke, mari kita lanjutkan kedua konsep penting berikutnya dari Pak Saussure itu. Yang pertama adalah long, yang keduanya adalah parole. Bagaimana mengucapkannya? Ya, sebagai kata yang mandiri kita ucapkan long saja. Tapi memang dalam tuturan sehari-hari dia bisa jadi terdengar mendekati bunyi E misalnya. Longebraik bahasa Ibrani. Jadi bukan longe Ebraik, tapi longebraik. Bagaimana mengucapkan bahasa Inggris? Ya, jadi longonglais. Ya, begitulah tergantung kata di sekitarnya, maka kata lainnya ikut berubah. Khas sekali bahasa Perancis. Sedangkan parole itu sendiri sebenarnya secara harfiah sering digunakan dalam percakapan sehari-hari sebagai janji. Ya. Tenir parole itu menepati janji. Il n'a pas tenu parole berarti dia tidak menepati janji. Il n'a pas tenu parole. Ya, sama-sama berkaitan dengan masalah janji. Tetapi dalam konsep teknis Pak Saussure itu yang dimaksud dengan parole adalah tuturan, sifatnya individu. Kalau tadi long itu adalah sistem bahasa, sangat abstrak dan berkaitan dengan struktur sosial. Apa tujuan dari penelitian semiologinya Pak Saussure ini? Yakni sistem tanda kolektif. Jadi melalui data-data yang tersebar secara parol, bahasa-bahasa individu, tujuannya bukan meneliti bahasa individu itu, tetapi untuk sampai pada sistem tanda kolektif. Karena itu di masa depannya nanti ditanggapi sebagai kelemahan dari Saussure ya. Barthes itu menekankan pembaca sebagai pembaca yang bebas menafsir, rightly text. Jadi fokusnya ke pemakaian individu kepada parole, bukan kepada sistem yang baku lagi. Dalam bahasa Prancisnya, rightly text itu adalah teks descriptible. Itu untuk menyebut teks yang mengundang pembaca jadi penulis kembali. Dalam membaca teks misalnya, makna itu tidak sudah ditentukan oleh sistem. Long berarti di sini sebagai sistem otoritas penulis ya, melainkan dibentuk aktif oleh Anda sebagai pembaca lewat interpretasi, asosiasi, bahkan penulisan ulang meskipun saat membaca tidak langsung menulis, tapi membaca itu dapat dibayangkan seperti menulis juga gitu. Itu artinya bertabrakan dengan konsep Pak Saussure yang kalau di dalam bahasa Barthes itu disebutnya readerly text ya, atau teks lisible. Teks lisible itu teks yang tertutup. Dalam hal ini berarti ada sistem gitu yang membuat pembaca atau Anda saat membaca cukup menerima arti yang sudah jelas dari sebuah teks tanpa ruang kreatif, tanpa pergumulan, tanpa rightly text lagi, tanpa teks scriptible lagi gitu ya. Jacques Derrida itu dia kan memakai konsep dekonstruksi yang mengkritik klaim stabilitas longnya Saussure. Menurutnya makna itu selalu bergeser, différence. Sehingga yang muncul hanyalah jejak dalam parol tiap kali tanda dipakai. Différence-nya Derrida itu sebenarnya maknanya ganda ya. Makna pertama berkaitan dengan maknanya Pak Saussure. Tanda itu hanya dapat dipahami karena ada perbedaan dengan tanda lain. Itu namanya to differ. Tapi begini, dia juga menjelaskan, Derrida itu menjelaskan ada yang disebut dengan to differ, arti selalu tertunda. Makna itu selalu tertunda, nggak pernah hadir penuh di satu momen. Misalnya, kalau bayangkan ada kata rumah. Rumah itu menjadi bermakna karena ada pembedanya dalam hal ini gedung, puskesmas, rumah sakit, hotel, pondok, kantor, kampus, dan seterusnya. Ini disebut dengan differ. Tapi kalau kita tanya, rumah itu sendiri apa? Lalu kita jelaskan dengan kata lain. Rumah itu adalah tempat tinggal manusia. Lalu ada lagi pertanyaan, tempat itu sendiri apa? Dan terus begitu harus dijelaskan lagi dan lagi sampai tidak ada penjelasan yang berujung. Penjelasan ini terus berantai. Nah, maknanya karena itu sifatnya tertunda disebut defer, tidak pernah final. Jadi différence itu menunjukkan bahwa makna selalu lahir dari perbedaan dengan tanda lain sekaligus selalu bergeser ke tanda lain gitu ya. Jadi tidak pernah ada makna yang hadir murni dari sesuatu yang sifatnya stabil sebagaimana dibayangkan oleh Saussure dengan istilah sistem bahasa sosial itu. Saya tambahkan di situ ada Julia Kristeva, penting juga kita pahami lagi. Kan dia itu menjelaskan intertekstualitas. Artinya apa? Bahwa tiap teks dalam hal ini berarti parol selalu lahir dari jaringan teks lain ya. Kalau Anda menulis puisi tidak mungkin dari kekosongan, pasti ada pengaruh
dan lahir dari jaringan teks puisi lain, atau tidak harus teks yang sama jenisnya puisi, boleh jadi karena menonton Instagram lalu lahir sebuah puisi. Jadi bahasa itu hidup secara dinamik, bukan dalam sistem tertutup sosial. Sebagaimana dibayangkan oleh Pak Saussure, itu ada sistem yang stabil gitu. Kalau kata Pak Saussure berarti long itu sistem bahasa kolektif kan, parol itu tuturan individual. Nah, di dalam kacamata Julia Kristeva tidak ada teks yang murni individual lagi, atau yang dibayangkan dengan parol otonom, tidak ada. Tiap teks itu selalu dihuni oleh teks lain, jadi maknanya muncul dari relasi dalam jaringan intertekstual. Pikiran Pak Saussure sendiri harus kita akui bukan sekonyong-konyong lahir. Meskipun dikatakan ia adalah bapak strukturalisme, sebenarnya sangat terpengaruh oleh strukturalisme awal dan juga tentu positivisme. Ya. Auguste Comte, ya, dibacanya bukan Auguste Comte, tapi Auguste Comte. Ia kan pemikir dari Prancis di abad 19. Nah, dia yang disebut sebagai bapak pendiri positivisme itu. Apa obsesi dari Pak Comte itu? Ingin semua ilmu disusun berdasarkan hukum umum yang bisa diamati. Itu kan mirip dengan obsesinya Pak Saussure dengan istilah Langue itu. Ada lagi Emile Durkheim. Dulu saya membacanya Emile Durkheim. Padahal saya kira dia orang Jerman. Padahal sebenarnya sosiolog dari Prancis, jadi bacanya Emile Durkheim. Dia juga lahir di abad 19 dan meninggalnya abad 20, tapi pemikirannya ini menekankan pada fakta sosial sebagai struktur objektif yang mengatur individu. Sama kaitannya dengan konsep tadi Pak Saussure, sistem sosial. Ada lagi Claude Bernard. Claude Bernard itu sosiolog Prancis juga. Kelahirannya abad 19, meninggal abad 19 juga. Dan dia adalah tokoh dalam pelopor metode eksperimental dalam biologi, yang obsesinya memang mencari hukum universal proses kehidupan. Juga ada Wilhelm von Humboldt, linguis Jerman ya. Dialah yang melihat bahasa sebagai ekspresi roh suatu bangsa. Istilahnya Weltanschauung itu terkenal sekali. Dengan gagasan bahasa sebagai sistem yang hidup gitu. Jadi kecuali Humboldt itu yang hidup setengah akhir abad ke-18, semuanya berkiprah di abad 19 ya. Dan membentuk latar intelektual yang mempengaruhi corak struktural pada Saussure. Kenapa Pak Saussure paling dikenal dalam wilayah strukturalisme? Karena dialah yang menjadikan strukturalisme itu menjadi strukturalisme penuh, gitulah istilahnya. Yang awal itu Auguste Comte, Emile Durkheim, Claude Bernard, dan Humboldt itu adalah tahap awal. Di tangan Pak Saussure lah kemudian strukturalisme itu menjadi penuh, terutama karena ide semiologi Saussure itu bisa keluar dari lingkup linguistik dan dipakai untuk menjelaskan gejala-gejala budaya lainnya. Misalnya ada Roman Jakobson, ya ada Claude Lévi-Strauss, kemudian ada Jacques Lacan. Itu semuanya yang terkena pengaruh oleh pemikiran semiologinya Pak Saussure. Roman Jakobson itu kan mengembangkannya di dalam penelitian-penelitian sastra ya, bahwa sastra itu tidak cukup diamati dengan penelitian maknanya, tetapi juga harus dilihat bagaimana struktur yang membangun makna itu. Makanya kita mengenal kajian tokoh, latar, alur itu sebenarnya adalah kajian-kajian yang dikembangkan dari Roman Jakobson yang belajar dari Pak Saussure ya. Lévi-Strauss itu tentu perkembangannya dalam bidang antropologi sangat penting sekali. Strauss itu memandang mitos ya, dan sistem kekerabatan bukan sekedar cerita atau aturan sosial, melainkan tanda-tanda yang bekerja dalam struktur tersembunyi. Berarti di sini mitos itu meski berbeda-beda di tiap budaya, sebenarnya punya pola berulang yang disebutnya dengan mitemes. Tulisnya mitemes. Misalnya oposisi hidup mati, alam dan budaya, lelaki perempuan. Dia baca mitos sebagai bahasa dengan grammar tersendiri. Juga dalam hal kekerabatan penting ya dipelajari. Bahwa perkawinan, tabu incest, misalnya pertukaran perempuan, semuanya dipahami sebagai kode sosial yang mengatur relasi, mirip aturan dalam bahasa. Nah, bagaimana dengan Jacques Lacan? Pernah ada mahasiswa saya dulu, Ndin Saparudin, nama penanya terkenal dengan nama Nidu Paras Erlang itu menggunakan Jacques Lacan. Contoh simpel memahami Jacques Lacan begini. Misalnya kita sering berpikir, kita ini bebas ngomong apa saja. Tetapi sebenarnya
pilihan kata, makna, bahkan cara kita mengerti diri sendiri sudah dibatasi oleh aturan bahasa itu. Jadi tidak pernah ada yang disebut dengan bebas. Nah, karena itu Lacong bilang, ketaksadaran yang disebut dengan unconsciousness itu juga mainnya pakai aturan ini, bahwa mimpi, seloroh, bahkan salah ucap, itu semua bukan kebetulan, tapi muncul sesuai dengan pola bahasa. Dalam hal ini ada asosiasi, dia bilang ada permainan kata, ada metafora, metonimi. Dengan kata lain, isi kepala yang tersembunyi pun di sini tersembunyi, tidak memakai kode misterius. Tidak ada yang tersembunyi. Dalam unconsciousness ini ada aturan yang juga tetap dipakai. Nah, itu saya kira mengapa strukturalisme itu menjadi arus besar cara berpikir abad 20 ya. Karena memang Pak Saussure menjadi jembatan dari semangat berpikirnya orang-orang pemikir di abad 19 itu, lalu di abad 20 bergema dan dipakai lintas wilayah. Tidak melulu untuk kajian linguistik, dan salah kaprah jika Anda belajar linguistik hanya untuk linguistik ya. Karena di Saussure-nya sendiri, linguistik hanyalah model untuk sampai pada sebuah sistem itu. Dan tidak harus bahasa ya, sistem apapun sebenarnya bisa diteliti dengan memakai model sistem bahasa yang dimaksud Pak Saussure itu. Saya kira itu dulu sebagai lanjutan dari diskusi kemarin tentang signifier dan signifiant.